saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dicantumkan. Soal nomor pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsi beserta peran audit dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam audit. Jadi, audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun peran audit sistem informasi ada beberapa tahap. Pertama, memeriksa keamanan sistem. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian sistem. Tiga, mengidentifikasi risiko dan kelemahan sistem. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Oke, selanjutnya di bagian risiko yang terjadi dalam audit. Yang pertama, kehilangan data. Seterusnya, akses tidak sah terhadap sistem. Adapun pengendalian audit sistem informasi, yaitu yang pertama, pengendalian detektif. Mendeteksi kesalahan yang telah terjadi, seperti contohnya login, aktivitas, atau audit trial. Selanjutnya adalah pengendalian korektif. Memperbaiki masalah yang ditemukan, contohnya backup dan recovery data. Adapun risiko yang terjadi dalam audit, yaitu yang pertama, kehilangan data, akses tidak sah terhadap sistem, kesalahan pengelolaan data, gangguan operasional akibat kerusakan sistem. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan tahap atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi, informasi security, dan audit sistem informasi. Nah, di sini ada tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan data atau bukti audit. Yang kedua, menganalisis temuan audit. Yang ketiga, menyusun laporan audit. Keempat, menyampaikan hasil audit kepada manajemen. Yang kelima, melakukan tindakan lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Adapun hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi, keamanan informasi bertujuan melindungi data dari ancaman dan penyalahgunaan. Audit sistem informasi digunakan untuk menilai apakah keamanan informasi sudah diterapkan dengan baik. Selanjutnya, audit membantu memastikan 3 prinsip utama keamanan informasi. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity atau integritasi. Data tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Dan yang ketiga, ketersediaan. Data dan sistem tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mengancam risiko tersebut? Terrealisasi bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko. Jadi, meskipun organisasi memiliki risiko tinggi, insiden mungkin tidak terjadi karena pengendalian keamanan yang kuat, monitoring dan pengawasan yang baik, kesadaran pengguna terhadap keamanan sistem,
sebelum adanya ancaman yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Selanjutnya, keberuntungan atau faktor eksternal yang mendukung. Pengaruh terhadap penilaian risiko tidak terjadi insiden karena tidak berarti risikonya, hingga audit tetap harus menilai risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Risiko tinggi tetap harus diperhatikan dan dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Selanjutnya, soal nomor 4. Seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seseorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Nah, jadi selain melaporkan temuan auditor, sebaiknya yang pertama memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, berdiskusi dengan manajemen dan mengenai solusi yang tepat. Yang ketiga, memantau pelaksanaan perbaikan. Dan keempat, melakukan audit lanjut jika diperlukan. Cara audit membantu organisasi berkembang. Yang pertama, memberikan saran peningkatan keamanan sistem, membantu pengingatan efisiensi proses bisnis, mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan atau serangan, mendorong penerapan teknologi dan pengendalian yang lebih baik. Cara mengurangi risiko terhadap audit. Yang pertama, mengumpulkan bukti audit yang cukup, menggunakan metode audit yang tetap, dan memahami sistem yang diaudit, dan menjaga independensi dan objektif auditor. Nah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 5. Dalam melakukan prosedur audit internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Minimal 10 kendala. Baik, di sini ada 10 kendala yang sering ditemukan. Yang pertama, kurangnya dokumentasi dan data. Solusinya meminta dokumen tambahan dan melakukan verifikasi langsung. Yang kedua, kurangnya kerjasama dari karyawan. Solusinya menjelaskan tujuan audit dan membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Solusinya membuat jadwal audit yang terencana dan menentukan prioritas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya auditor. Solusinya membagi tugas secara efektif dan memanfaatkan teknologi audit. Yang kelima, sistem yang kompleks. Solusinya mempelajari sistem terlebih dahulu dan melibatkan tenaga kerja ahli jika diperlukan. Yang keenam, kurangnya kompetensi auditor. Solusinya mengingatkan pelatih dan sertifikasi. Yang ketujuh, data yang tidak akurat. Solusinya melakukan pengecekan silang terhadap data. Yang kedelapan, perubahan sistem yang terlalu cepat. Adapun solusinya memperbarui pengaturan dan metode audit. 9, kurangnya dukungan manajemen. Solusinya menjelaskan manfaat audit bagi organisasi. Yang ke-10, gangguan teknis saat audit. Solusinya menyiapkan rancangan, cadangan, dan dukungan teknis. Jadi adapun kesimpulannya, audit internal bertujuan membangun organisasi, meningkatkan efektivitas, keamanan, dan kepatuhan sistem. Berbagai kendala dapat diatasi dengan perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, serta peningkatan kemampuan auditor.